Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur marilah kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih berjumpa kembali, bertemu kembali dalam rangka kajian rutinitas kita, yaitu setiap kajian malam Jumat ngopi ya, judul besarnya itu, walaupun ngopi beneran ya, ngobrol perkara Islam ya. Karena ngobrol perkara Islam ini tidak akan selesai ya, terus menerus akan ada ya. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang begitu lengkap, bahkan khazanah-khazanah keislaman itu begitu banyak ya. Jadi tidak ada habis-habisnya ya. Semakin kita pahami, semakin luas Islam itu kita lihat ruang lingkupnya ya. Maka semakin asik kita ngopi ya, ngobrol perkara Islam ini, maka semakin meningkatkan iman dan takwa kita, dan semakin meningkatkan wawasan serta keilmuan kita. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan thalabul ilmi kita menuntut ilmu ini itu sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan sahalallahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menuju jalan untuk suatu ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini ada teknis sedikit. Alhamdulillah sudah pas ya. Jadi dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala ya, akan mempermudah jalan kita bagi kita yang menuntut ilmu ya. Maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Artinya ada konsekuensi antara orang yang menuntut ilmu itu dengan akan dimasukkannya dalam surga. Artinya orang-orang yang berilmu lah yang akan mudah masuk surga, itu artinya. Sedangkan orang-orang jahil atau orang-orang yang dangkal ilmu terhadap khususnya agama, justru mereka itulah yang akan jauh dari surga. Kalau jauh dari surga, maka yang dekat apa? Neraka ya. Jadi yang di dalam surga itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan seterusnya. Justru kalau kita kaitkan dengan hadis tersebut, justru yang banyak masuk surga itu adalah orang-orang yang memahami ilmu, khususnya ilmu agama. Bahkan Rasulullah sendiri di hadis lain justru mengatakan penghuni surga itu justru banyak dari kalangan orang-orang yang fakir dan miskin itu. Artinya kedudukan seorang dari sisi harta dan seterusnya itu tidak ada jaminan ya untuk masuk surga. Justru kalau kita melihat hadis itu, malah ilmu itulah yang justru mendekatkan diri kita kepada surga itu tersebut. Artinya kalau kita ingin masuk surga ya kita harus pahami ilmunya, ya kan? Semakin kita mengenal Allah ya, semakin kita memahami ilmu-ilmu tentang syariat Allah, maka disitulah semakin dekat ketaatan kita kepada Allah ya. Contoh kecilnya ya, kalau kita belum mengenal HP ya, mungkin kita takut nih, HP itu benda apa lagi dipegang meledak ya. Caknya ada lampu-lampunya, ada berbagai macam filenya ya, ngeri gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu, bahkan kita pengen memiliki ya. Seperti halnya kita naik pesawat, kita karena belum tahu ngeri ya naik pesawat. Tapi kalau sudah tahu enaknya naik pesawat, pengen nih kan.
Seperti itulah ketika kita semakin memahami sesuatu itu, justru akan terbuka berbagai kebaikannya. Maka dengan kita memperbanyak kajian-kajian, ya, memperbanyak majelis-majelis ilmu, justru kita itu semakin mendekatkan diri kepada surga itu sendiri. Ya. Sebaliknya, kalau kita abai ya terhadap aktivitas keilmuan, pengajian, ya, semakin abai untuk ikut berbagai pemahaman-pemahaman khususnya terhadap Islam, ya, maka sesungguhnya kita itu menempuh jalan yang dimana justru nerakalah yang akan kita tempati. Maka itu sangat berbahaya sekali. Sehingga banyak kita dapati orang-orang yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang buruk terhadap syariat Islam, ya. Memberikan informasi-informasi negatif terhadap Islam. Bahkan syariat Islam dicap adalah sesuatu ajaran yang berbahaya, ajaran yang menimbulkan perpecahan. Banyak yang terkadang yang menyatakan itu sendiri kaum muslim itu sendiri. Maka ini mengapa terjadi? Karena kedangkalan ilmu itu sendiri, ya kan? Tidak mau mempelajarinya dulu, tidak mau memahami dulu, tidak mau mengoreksinya dulu, ya, tabayun istilahnya kan, tapi langsung memberikan sebuah kesimpulan yang keliru, ya. Apalagi ini berkaitan dengan syariat Islam atau ajaran Islam. Artinya konsekuensinya tuh bukan hanya dunia, bahkan akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang tukang bengkel, ya, atau bengkel motor itu salah masang alatnya, seandainya ban depan taruh ban belakang, ya kan. Ngapa motornya caknya udah lemak makainya, ya kan. Ternyata bannya itu terbalik, ya. Akhirnya pas digas motornya mundur ke belakang, ya. Nah itu berarti bukan bannya baik, ya, mesinnya baik. Itu kan ada ya di Facebook apa di mana, ya. Pas digas itu malah mundur, gitu kan. Ya itu berarti kesalahan tukang bengkelnya itu, masang mesinnya itu. Harusnya rodanya yang bagian depan, ya kan. Pokoknya mungkin lah dibongkar itu. Cuman itu konsekuensinya cuman di dunia. Jadi kalau motor rusak ya cuman di dunia itulah. Sisip dikit jual motornya kan, ganti. Jadi kita mungkin ke bengkel kan, motor kita salah pasang sama tukang bengkelnya kan. Ada mah sekiranya memang nak muda ganti motor baru aja kan. Selesai, ya kan. Tapi kalau salah dalam memberikan kesimpulan dalam perkara syariat, ini akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Apalagi kesalahan itu disengaja dan untuk kepentingan. Nah ini berarti lah double. Kalaulah kesalahan itu bagian dari kelalaian dan keluputan kita saja masih berharap ampunan Allah, ya. Tapi kalau kesalahan ini sebenarnya disengaja, dia tahu atau menutupi tentang perkara syariat itu, bahkan memberikan kesimpulan yang bertentangan dengan pemahamannya hanya karena sebuah kepentingan atau dukungan atau embel-embel, ya, atau dorongan-dorongan yang sifatnya duniawi, maka itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu baru pembukaan. Salat bering salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita. Beliaulah sebagai tempat kita bercermin, ya, dari apa yang kita kerjakan, ya kan. Kita selalu memadukan kira-kira Rasulullah dulu seperti ini atau tidak, ya kan? Baik dalam hal perkara-perkara kecil hingga perkara-perkara besar pun kita selalu mencoba agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah yang disebut dengan mengikuti sunnah Rasul, ya. Jadi sunnah dalam pengertian itu bukan sunnah secara hukum, ya. Kan hukum itu ada sunnah makruh mubah, ya. Tapi sunnah yang dimaksud dalam hal ini adalah sunnah, artinya jalannya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sesuai apa yang telah beliau contohkan dan beliau perintahkan.
Dan kita berharap kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau dan diakui kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah kajian Islam dimanapun berada, baik yang ada di tempat sini di rumah Tafiz Al Mustanir maupun yang menyaksikan secara live ya di Facebook. Kajian pada malam hari ini yaitu tentang hakikat rezeki ya, part 2 ya. Kalau kemarin part 1-nya sudah kita bahas ya. Jadi kalau yang merasa ketinggalan bisa disaksikan ulang ya, recordernya ya, atau rekaman ulangnya di Facebook itulah ya, Facebook saya ini. Jadi ini melanjutkan saja dari apa yang sudah kita kaji kemarin ya. Hakikat rizki ya. Ada yang namanya rizki? Gak ada ya. Kalau ada yang nama rizki, maka bukan rizki itu yang kita maksud ya. Tapi rizki yang kita maksud itu adalah segala bentuk apa yang Allah berikan kepada kita, segala bentuk apa yang sudah disediakan kepada kita, segala bentuk yang bisa kita nikmati, kita bisa rasakan dan bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan. Itulah rizki. Jadi rizki memang berbeda pemaknaannya dengan hak milik ya. Kalau hak milik itu sudah berkaitan dengan halal dan haram ya. Hak milik itu ada yang sumbernya halal, ada yang sumbernya haram. Karena itu sudah bagian kepemilikan. Sedangkan rizki itu umum ya. Rizki itu umum ya. Segala apapun yang kita nikmati itulah rizki. Sedangkan hak milik tadi, selagi itu memang diperoleh dengan cara halal, itulah hak milik kita, yang benar-benar menjadi hak kita. Tapi kalau kita mempunyai sesuatu tapi bukan hak milik kita, berarti sesuatu itu bisa jadi kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Contohnya motor ya, kita punya motor. Motor itu punya kita apa punya orang? Kita. Kadang ada dia tuh punya motor cuman minjem di jalan gitu kan. Cuman maksa sedikit gitu kan, kayak ngancem-ngancem, ya udahlah kata orangnya, nanti nggak dipinjemi dia ngamuk-ngamuk gitu kan. Dan akhirnya dikasih kan. Setelah itu orangnya lapor polisi dia. Itu ngerampok namanya. Jadi itu berarti bukan hak milik dia, tapi dia bisa merasakannya, bisa menikmatinya, menggunakan motor, bahkan dia mungkin bisa jadi kebut-kebutan ya kan dengan motor itu. Artinya secara hak milik itu tidak sah, tidak resmi hak milik dia. Itu masih statusnya hak milik orang yang dia ambil dengan paksa tadi. Tetapi itu menjadi rezeki dia. Nah, gitu kan? Jadi itu rezeki dia dapat menikmati motor itu rezeki dia sampai benar-benar motor itu beralih ya. Baik beralih di kantor polisi maupun ke orangnya langsung ya. Nanti ketangkap polisi berarti batas itulah rezeki dia, tidak bisa lagi nikmatnya. Karena harus berhadapan ya dengan pihak keamanannya atau pihak masjidnya. Malingnya di masjid itu. Yang berwajib. Oh, pihak yang berwajib ya, dengarannya masjid. Karena banyak kejadian itu hilangnya di masjid ya, motor itu. Nah, itu kadang sudah dikasih CCTV, akhirnya sisi lain ya. Maka itu topeng ya, pakai masker ya. Nah, kalau sudah pakai masker, helm, ya kan, itu sudah tertutup semua mukanya. Apalagi pakai helmnya kebalik kan. Harusnya kan ke depan dia lupa dengan pakai helm karena buru-buru kan. Akhirnya CCTV-nya semakin bingung ya. Yang kelihatannya kepalanya saja. Karena kalau ngelihat dari belakang tuh kadang orang tuh ada yang mirip ya. Ini kadang terjadi. Pas dipanggil ternyata bukan ini. Itu kejadian pribadi ya. Perasaan
dari struktur tubuhnya itu kayak mirip ini kan. Pas berhadapan langsung bukan ini. Nah, makanya tidak bisa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ustaz. Ya karena kalau dari belakang susah kita menebaknya. Ini bosnya tanya ya? Iya. Silakan yang baru datang, Ustaz Aris. Langsung boleh dinikmati ya. Nah, jadi kita udah mulai dari tadi ya. Nanti tinggal melanjutin saja. Tapi ini baru sedikit ya. Baru sedikit. Jadi kita kembali lagi mengenai hakikat rizki tersebut. Artinya rizki dengan hak kepemilikan itu berbeda. Sehingga rizki ini sifatnya lebih umum dibandingkan kepemilikan. Kalau kepemilikan itu harus memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu yang mengharuskan itu dia miliki, walaupun sudah dia rasakan, ya kan? Kalau bukan milik dia, ya nggak halal. Sudah dinikmati, dirasakan, dibuang, gitu kan? Itu kayak apa itu? Kacang lupa kulit, gitu kan? Nah itu kalau sama barang enak ini kan? Ini sesuatu yang hidup, gitu kan? Sesuatu yang hidup. Maka itu nggak boleh ya. Jadi itu rizki ya. Cuma rizkinya kalau bukan hak milik dia, statusnya itu milik orang ya, dia ambil ya, maka nggak boleh. Jadi sebagaimana saya jelaskan kemarin ya terkait rizki ini. Jadi rizki itu secara qat'inya atau asbab ya. Jadi kan kemarin kita sudah membedakan mana asbab mana hal ya. Jadi kalau kita ditanya tentang asbab, berarti asbab itu konotasinya harus pasti. Ya, kalau asbab itu harus pasti. Ketika ada asbab atau sebab, maka ada akibat. Nah, berarti akibatnya ini adalah sesuatu yang pasti. Maka secara keyakinan atau secara akidah, rizki itu hakikatnya minallah ya, dari Allah ya. Itulah hakikat rizki ya. Jadi hakikat rizki itu minallah ya. Artinya secara sebab adanya rizki itu atau dari mana rizki itu, secara qat'i atau secara pastinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu benar-benar harus kita tanamkan, harus kita tancapkan dalam diri kita, karena itu termasuk perkara akidah ya. Kemarin kita di mushola di masjid kemarin sudah membahas akidah. Nah, ini termasuk bagian akidah yang lain ya. Yang dimana itu juga harus kita tanamkan dalam diri kita, supaya di dalam menjalankan kehidupan ini kita tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi pesimis, tidak lagi sampai kita akhirnya melakukan sesuatu yang haram ya kan, demi untuk mendapatkan rizki itu. Karena rizki itu secara pastinya tadi tidak ada sesuatu pun ya yang bisa mendatangkan rezeki itu, bahkan tidak ada kontribusi sedikit pun ya dari makhluk ya. Artinya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kontribusi sedikit pun dari kita manusia mengenai rizki itu. Jadi rizki itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi posisi kita tuh di mana ya manusia ini? Jadi posisi manusia itu ada yang disebut dengan hal kemarin ya. Jadi kalau mengenai perbuatan kita, ikhtiar kita untuk dapatkan rezeki itu, cara kita atau wasilah kita mendapatkan rezeki itu berada pada istilah yang disebut dengan hal. Kalau hal itu adalah sesuatu yang biasanya mendatangkan rezeki, berbeda dengan asbab tadi. Kalau asbab tadi konotasinya pasti ya. Dari mana rezeki? Dari Allah. Pasti ya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada duga-dugaan,
pasti minallah. Tapi kalau mengenai ikhtiar kita itu berada pada lingkaran yang disebut dengan hal. Artinya mempunyai sebuah perkiraan atau biasanya, ya. Biasanya itu mendatangkan rezeki tapi tidak pasti. Contoh, ada orang jualan, sama-sama jualan mangga, sebelahan dia tuh. Ini mangganya sama jenisnya, mungkin mangga mana lagi ya? Mangga mana lagi itu kan enak ya? Apel apa mangga deh? Oh apel ya. Yang mana lagi tuh? Oh apel ya. Mangga nggak ada mana lagi ya? Oh jadi sampai merek atau jenis mangga atau apelnya itu sama, ya kan? Ternyata yang jual sama, beradean, kembar juga itu kan. Deketan dia tuh. Tapi pas saat jualan, kira-kira apakah dagangannya tuh sama-sama lakunya atau sama-sama untungnya? Kan tidak bisa menentukan kita. Walaupun mangganya itu jumlahnya mungkin sekarung kan, dia jualan situ. Yang sebelahnya juga sekarung, jenisnya sama, warna kuningnya dihitung sama juga itu. Yang kuning itu. Yang kuning. Maksudnya tuh kalau kuning kan udah masak ya. Biasanya kan mangga itu ada yang kuning, ada hijau kan. Kalau hijau itu kan agaknya belum terlalu masak. Ini kuningnya pun sudah masak ini. Bahkan kalau dilihat penjualnya mirip itu kan. Maka judul besarnya itu mangga oleh si kembar ya. Toko mangga kembar ya kan. Karena yang jualan kembar. Ternyata pas lakunya tuh nggak tentu ya kan. Bisa jadi yang pertama tadi lakunya hampir setengah, hampir habis. Yang satunya lagi tinggal sisa satu lagi mangganya. Berarti lebih laris ya kan. Ternyata disumputin di belakang, tidak ya. Jadi benar-benar laris itu kan. Akhirnya kan kita memberikan sebuah kesimpulan, berarti mengenai ikhtiar manusia berupaya apapunnya untuk dilakukan itu terkadang tidak belum tentu hasilnya sama ya kan. Contoh sekarang kan banyak produk KW ya. Produknya. Produk apa produknya? Pas ada produk terkenal itu langsung dibuat mereknya sama ya. Bahkan sisip dikit ya kan. Bahkan kadang tidak ada bedanya ya kan. Karena kita nggak punya jadi nggak tahu. Nggak bisa bedakan saya nggak punya ya kan. Jadi sehingga di situ usaha mereka kan berupaya untuk menyaingi tadi ya. Bahkan warnanya hampir diserupakan, bentuk, bahkan kalau contoh HP ya, HP mungkin ada produk HP itu akhirnya disaingi oleh produk lain dengan merek yang sama ya. Makanya kalau dulu kan sering terjadi ya, merek HP tertentu tuh bahkan di casingnya tuh sama ya. Sehingga orang-orang tertentu yang bisa terkecoh ya. Nah itu artinya apa? Artinya secara usaha ingin menyerupai, tapi mengenai hasilnya mana yang lebih laku kita nggak tahu. Itulah yang namanya ikhtiar atau hal tadi. Artinya kondisi-kondisi yang biasanya mendatangkan rezeki tapi tidak pasti, ya kan? Maka itu hanya ikhtiar saja. Tetap itu tidak bisa menjamin bahwasanya itu menghasilkan rezeki, tetap tidak bisa menjamin. Ya kan? Seandainya kita lihat ada orang jualan serba 35, itu wah kayaknya laris bener gitu kan. Akhirnya kita buat juga serba 35. Kalau orang jual pakaian kita jual apa kira-kira? Bakso serba 35. Ya enggak laku lah. Wong bakso 15.000 ada gitu kan. Ngapain serba 35? Jadi kita mau berupaya akhirnya orang jual pakaian serba 35 kita ikut juga serba 35 pakaian juga itu kan. Apakah dengan seperti itu langsung lakunya sama? Ya kan belum tentu. Artinya usaha kita itu tidak bisa menjamin dengan padanan atau contoh-contoh usaha orang lain walaupun sama ya kan. Seandainya yang jualan serba 35 itu tutup karena habis kontrak ya kan. Akhirnya wah kita tempatin lagi, kita buat merek yang sama nggak usah diubah. Apakah tetap pendatang atau langganannya tetap sama, tetap ramai? Bisa ada yang jamin? Enggak itu kan. Karena pas
tutup tuh karena ini PPKM ya kan, makanya dia tutup. Kita malah nak buka ya kan, malah nggak laku akhirnya. Jadi nggak bisa jadi jaminan ya, nggak bisa jadi jaminan suatu kondisi atau hal usaha kita itu untuk mendatangkan rezeki. Jadi apa maknanya atau hikmahnya di semua itu? Mengapa rezeki ini minallah, dari Allah, lalu mengapa usaha kita itu hanya berada pada posisi hal saja atau kemungkinan saja atau pelantara saja? Ini pertama ya. Pertama hikmahnya itu supaya kita secara akidah atau keimanan hanya meyakini rezeki itu dari Allah. Jangan sampai kita melakukan suatu usaha atau bahkan perbuatan itu yang haram demi untuk mendapatkan rezeki. Artinya korelasi antara keimanan dengan perbuatan kita itu harus sama ya. Kalau rezeki itu dari Allah, maka kita berupaya mencarinya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Artinya sesuatu yang halal. Untuk apa kita mencari sesuatu yang haram? Kalaulah rezeki itu atau bahkan rezeki itu sesuatu yang sudah ditetapkan, ya kan? Maka itu artinya mencari sesuatu yang sia-sia, yang hasilnya itu sama. Mungkin contoh logikanya kayak gini ya. Seandainya ini hitung-hitungan saja. Seandainya Allah tuh kasih dia itu rezeki dalam sehari itu 1 juta. Pada hari Senin tanggal sekian Allah tuh tetapkan dia dapat rezeki secara harta mungkin atau uang 1 juta. Nah 1 juta itu apakah dengan cara yang halal maupun haram itu tetap sama, tetap Allah berikan. Tapi yang jadi pertimbangan ketika dia mencari dengan cara haram itu dapat dosa, kalau dia mencari dengan yang cara halal dia dapat pahala. Kira-kira kalau suruh milih yang mana? Halal kan? Karena tidak ada perbedaannya ketika dia mencari dengan cara haram itu jumlahnya nambah banyak, atau dia mencari dengan cara yang halal jumlahnya jadi sedikit, tidak ada korelasinya di situ. Artinya sudah stagnan, sudah tetap. Artinya tinggal manusianya saja bagaimana untuk mengambil atau berikhtiar terhadap rezeki itu apakah dengan cara halal maupun cara haram. Karena secara jumlah atau sumbernya itu tetap semua itu dari ketetapan Allah. Jadi nggak akan bisa kita tuh merubah. Seandainya kita kalau cara halal, ini jualan nih, lagi jualan, ya, lagi jualan dengan cara yang halal ya kan. Pokoknya sesuai dengan yang kita promosikan, iklankan dengan ini, pokoknya semua sama. Bahkan takaran-takaran itu sama. Caknya kalau nak cai ini terus, untung aku dikit. Jadi timbangannya mulai aku kurangi. Pentolnya yang harusnya 5 saya kasih 4. Ini kalau jualan bakso ya. Minyak yang biasanya semangkok tuh 1/4 kilo cuman kasih 2 mata baik. Akhirnya dengan iklannya tadi ya, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia jual. Atau dia menjual telur sekilo itu berapa, akhirnya dia kurangi 2 butir per kilonya. Dia menganggap bahwa dengan cara yang haram itu akan melebihkan ketetapan rezeki dari Allah, atau dengan seperti itu seolah-olah dia menambahkan rezeki. Padahal sejatinya atau secara hakikatnya tidak sama sekali. Bisa jadi secara hitung-hitungan harta dia bertambah, yang harusnya untung dia sehari tadi itu 1 juta, karena dia dengan cara curang atau cara yang menipu akhirnya untungnya 1.500.000. Setelah itu dia dapat tuh, nah benar kan, kalau aku tidak curang cah ini aku tidak dapat untung segini, jadilah dapat 500. Sudah ngitung-ngitung duit, anaknya kecelakaan. Ini anaknya tadi jatuh dari ini jembatan ini. Ngapo? Ya dia main di jembatan jatuh kan. Habis nonton film Spider-Man, nak praktek katanya. Akhirnya langsung anaknya itu dibawa ke dokter. Berapa dok? 500.000 pak, ini biaya pengobatannya. Waduh katanya. Pasnya nuntung aku 500 tadi untuk ngasih dokter ini ya kan. Aduh ini. Akhirnya dia balik ke rumah. Lesu akhirnya kan. Aku lah dem ngotai wong gitu kan. Lah berbuat curang ini masih juga kena ya kan. Besok coba aku praktek lagi, kalau malaikatnya lupa ya kan.
Akhirnya dicoba lagi dan sering. Akhirnya ya tetap gagal. Dan itu real terkadang bisa kita rasakan ya. Bisa kita rasakan. Kita nganggap dengan cara seperti itu bisa lebih mendatangkan rezeki, tapi Allah lebih tahu cara yang terkadang tanpa kita sadari itu bisa mendatangkan rezeki yang memang sesuai dengan yang Allah tetapkan gitu. Artinya dengan secara keimanan tadi itu menunjukkan rezeki itu minallah ya. Jadi jangan sampai ya kita hanya demi mendapatkan rezeki, baik itu harta atau untuk kebutuhan hidup, untuk makan, untuk seterusnya, kita dengan cara yang haram ya. Maka itu sama sekali tidak akan mengurangi ya, atau menambah rezeki kita ya. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti ini, bahkan semua orang sudah berprinsip seperti ini, rasa-rasanya korupsi itu nggak ada ya kan? Rasa-rasanya ya kan? Kalau sudah yakin ya rezeki itu minallah ya. Untuk apa korupsi? Seandainya dia korupsi 1 miliar ya kan? Korupsi 1 miliar. Sudah itu ketangkep ya kan? Akhirnya didenda 2 miliar itu. Artinya dari yang dia dapat akhirnya justru malah dia harus ini ya, harus nombok ya. Harusnya 1 miliar malah disuruh bayar 2 miliar. Atau dia seandainya sudah ini ya, sudah korupsi 1 miliar, dia biar tidak ketahuan saya belikan tanah berhektar-hektar. Setelah beli tanah itu ternyata ditipu oleh orang jual tanah. Wah ini surat palsu semua ini kan. Waduh ini kan saya sudah beri mal-mal, harganya itu normalnya itu 10 juta. Dijualnya per kapling 100 juta. Oh ini. Sudah itu suratnya palsu semua. Nah ini untuk apa saya korupsi kayak gini kan? Saya nggak jadi korupsi lah. Tapi uangnya sudah terlanjur. Akhirnya dia malah dimasukkan ke penjara ya, uangnya malah nggak dapat ya. Dan ini terkadang terbukti real ya kan. Banyak kasus-kasus seperti itu. Artinya percuma korupsi itu. Walaupun sedikitnya. Caknya kalau 1 miliar nih ngasih kurang ya. Coba besok 2 miliar lah, kalau 100 miliar caknya habisnya cepet nih kan. Besok aku 2 miliar lah, 1 miliarnya biar ketipu wong, 1 miliarnya aku simpen baik. Ya itu tetap saja ya. Walaupun disimpan ya bisa jadi nanti dimakan rayap ya uangnya. Rayap yang ini ya, yang hidupnya. Rayapnya tuh besar-besar ya kan. Jadi konsekuensinya artinya antara iman dengan keyakinan kita dengan rizki, dengan perbuatan kita itu harusnya sejalan sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau kita sudah yakin rizki itu minallah ya sudah, kita berjalan atau berusaha atau berikhtiar dengan usaha-usaha itu dengan cara yang halal. Seandainya ada tawaran-tawaran kayak gitu ya, kerja sini, di sini kayaknya gaji lebih besar, 10 juta. Di sini nggak kerja, dapat aja, tahu-tahu dapat beras gitu kan. Kerjanya cuma keliling-keliling aja. Kayaknya lebih enak seperti itu. Tapi keliling-kelilingnya itu maksudnya ya tempat pelanggan-pelanggannya itu kan. Nagih-nagih itu kan. Ya mungkin secara hitung-hitungannya yang di sini ini nggak pasti kapan, entah sebulan tuh nggak ngitung, pokoknya dapat duit pakai gitu kan. Yang sini ini pasti 10 juta sebulan kan. Tapi dengan syarat ya 24 jam di situ ya kan. Nggak boleh kemana-mana. Akhirnya terkengkang. Dia kayaknya nggak betah gitu kan. Akhirnya tetap mau bebas gitu kan. Itu secara hakikatnya itu tuh sama. Walaupun dia 10 juta itu di situ, tapi dengan berbagai tekanan, dengan berbagai kerjaan yang begitu banyak ya kan. Akhirnya tensinya tinggi, tiap bulan harus ke dokter ya kan. Jadi pas diperiksa oleh dokter, wah ini Pak tensinya tinggi, Bapak harus minum ini. Ya, sudahlah tensi tinggi, suruh minum obat banyak itu kan, ini pusing kepalanya kan. Akhirnya sudah, aku nggak mau lagi, bukan berjoget ya, zikiran lah ya.
Jadi akhirnya sudah, saya mau berhenti aja, saya mau kerja bebas ya, usaha mandiri ya. Akhirnya pas tensi ke dokter, wah tensi bapak nurun nih kan, ini drastis sih kan. Wah darahnya rendah nih pak, bapak harus banyak makan sate ini kan. Nah, jadi yang awalnya tadi banyak ini pantangan, bapak tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, waduh, padahal duit saya ini banyak 10 juta ya kan, mau makan ini mau nggak boleh. Tapi yang satunya saya lihat nggak kerja itu, kerja usaha mandiri, tensinya turun ya kan. Tapi turunnya tuh terlalu drastis ya kan, karena dimarahin mungkin oleh keluarganya. Kenapa berhenti kan? Lanjut kita makan apa ya kan? Akhirnya kepikiran juga ya. Tapi dia tetap berusaha. Akhirnya ya nggak ada pantangan-pantangan lagi ya kan. Ada makanan makan, ada makanan makan ya kan. Tapi dilihat dulu ya kan, enak apa enggak ini kan. Akhirnya dia ini pas dihitung-hitung ya sama, hidupnya ya terpenuhi, sama kayak dia masih kerja di yang dapat gaji 10 juta tadi. Akhirnya ya sudahlah kalau seperti itu, ya pilih kerja yang enak saja ya kan, yang cuman tanda tangan cuman dapat duit besar itu kan, cuman kerja sebentar dapat uang banyak ya kan. Nah memang kita pengennya seperti itu ya kan, dan halal juga itu kan. Nah pengen seperti itu, nggak mau capek-capek tapi haram. Nah kan sudah capek berkeringat ya kan 24 jam haram pula. Nah, apalah kira-kira itu. Nah itu adalah sesuatu yang sia-sia ya. Maka yang kita harapkan itu apapun pekerjaan itu atau usaha itu ya kita cari yang halal. Itulah yang harapan kita ya. Bukan sesuatu yang haram ya. Haram itu walaupun sesuatu itu bagus ya kan, bahkan menurut kita kerjanya nggak capek atau seterusnya, tapi banyak keharaman di situ, maka segera kita tinggalkan. Itu konsekuensi bagi seorang muslim. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, dengan kita yakin bahwasanya rizki itu minallah ya, rizki itu datang dari Allah, kita berupaya dengan ikhtiar kita itu potensi atau pandangan kita itu justru untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi ikhtiar itu adalah sesuatu yang kita dengan ikhtiar itu mendapatkan pahala dari itu. Nah, jadi prioritasnya itu bukan memperbanyak rizki atau memperbanyak harta, tapi prioritasnya itu bagaimana dengan usaha ini justru mendatangkan pahala. Jadi prioritasnya atau pandangannya itu untuk kepada pahala, bukan lagi oh ini lebih baik, oh ini lebih banyak hartanya dan sebagainya, bukan. Tapi yang pertama dengan kehalalannya, yang kedua sebagai prioritas amal pahalanya. Contoh kalau dia bekerja sendiri ya, dia bekerja sendiri, buka warung sendiri ya, kemudian yang jualannya sendiri ya kan, nggak nyuruh orang-orang. Kira-kira itu pahalanya banyak atau sedikit dibanding dia kerja itu ngajak orang, ada karyawannya ya kan, yang buat esnya lain, yang ngadon lain ya kan, yang nyajikan tuh lain, kemudian dia membuat tempat untuk warungnya tuh nyuruh tukang, nggak buat sendiri ya kan. Karena ada orang itu buat sendiri semua, sampai akhirnya adem lah man baca digawe dewek, gawe ke ngomong nyuruh wong gitu kan. Akhirnya digawe dewek nih andi tekot itulah tukangnya, tekot disitulah itu buat makanannya ya kan. Akhirnya gawe ke dewek ya. Jadi sesungguhnya usaha kita itu memberikan peluang kebaikan bagi orang lain, maka itu berpeluang pahala. Artinya seandainya dia tuh punya perusahaan besar ya, yang mungkin menampung 1000 karyawan di situ. Perusahaannya dalam berbagai jenis, mungkin ya produk makanan atau apa itu kan, pabrik roti atau pabrik model atau pabrik bakso ya kan, atau gilingan ya, gilingan bakso ya.
Jadi dia punya perusahaan itu ya, dengan menampung karyawan, kemudian pokoknya besar perusahaan itu. Pas dihitung-hitung, keuntungan itu dari gaji karyawannya, untuk manajernya, untuk seterusnya, bahkan nyewa hotelnya atau nyewa gedungnya itu, atau nyewa apartemen untuk pegawai dan seterusnya, akhirnya didapati limitnya tuh keuntungan dia dalam sebulan itu 10 juta. 10 juta ya. Untung bersihnya. Tapi asetnya di mana-mana tuh. Dibandingkan dia punya perusahaan yang karyawannya cuma 2 ya. Karyawannya 2. Ya itu keluarganya semua ya. Ini karyawannya tuh cuma 2 ya. Si kok yang masih kecil, si kok yang agak besar ya. Akhirnya pengeluarannya kan dikit, nggak perlu gaji karyawan, nggak perlu bahkan sewa gedung, karena ya di rumahnya itulah ya kan. Akhirnya buka di situ. Pas dia hitung 10 juta juga kita nih, ngapa? Ya karena kita sendiri yang kerja, nggak perlu gaji orang, nggak perlu mikiri bayar listrik ya kan. Cukup bayar listrik yang kita pakai saja ya. Nggak perlu bayarin punya orang ya kan. Jadi kalau di gedung itu kan, bayangkan berapa listriknya itu. Kayak di mall tuh, kira-kira listriknya berapa ampere lah ya. Mungkin 50 ampere itu ya. Sebesar apalah itu. Jadi saya itu kadang kepikiran itu kan. Bayangkan kok lampunya sebanyak ida ya kan, listrik, kemudian untuk pakai AC. Itu kira-kira ampernya berapa itu. Mungkin kalau kira-kira dibagi ke masyarakat sudah berapa kakak dapat itu nih, dapat aliran listriknya itu. Jadi besar hitungan bayaran. Artinya tetap sama, cuman bedanya apa? Bedanya itu adalah ketika kita dengan perusahaan besar itu memberikan peluang kerja kepada orang, ya kan? Dengan orang kerja di situ dia bisa menafkahi anak istrinya. Dengan dia bekerja di situ dia bisa lebih tenang untuk beraktivitas lain. Akhirnya ada pekerjaan. Akhirnya di situ pokoknya secara maslahat memberikan kemaslahan, bahkan tadi 1000 orang ya. Kalau 1000 orang yang kerja berarti di belakangnya itu bisa jadi ada keluarga-keluarga lain yang dia nafkahi dengan itu. Artinya secara pahala ya kan. Secara hitung-hitungan pahala itu lebih besar dibandingkan dia cuman kerja berdua tadi ya. Berdua tadi. Yang dapat pahala ya bisa jadi cuman satu karyawan tadi ya kan. Satu karyawan bisa cuma satu kakak atau orang yang keluarganya itu cuma satu. Tetapi secara pendapatan tuh sama ya kan. Tapi secara peluang pahala itu lebih besar ya kan. Artinya seorang muslim itu tidak boleh hidup pesimis ya kan. Tapi harus hidup optimis. Jadi jangan membayangkan hasil. Saya sudah buka usaha sebesar ini tapi hasilnya sama aja. Mending saya nganggur gitu kan. Saya nganggur, banyak orang yang kasihan sama saya. Ini saya sudah kaya, orang mau minjem semua gitu. Ini ya kayaknya sama aja ini. Akhirnya kalau orang pesimis mikirnya seperti itu ya kan. Saya dulu saat pengangguran pusing mau minjem ke orang ya. Karena siap meminjam dia mulai cemberut. Karena sudah 10 kali saya pinjam gak saya balik-balikin itu. Tapi saat saya sudah punya uang, saya juga pusing. Tiap hari ada orang SMS dan WA saya. Katanya kenal, katanya keluarga ya kan. Padahal pernah ketemu tidak ya kan, kenal juga tidak ya. Jadi semuanya seolah-olah keluarga saya semua gitu kan. Tapi saat saya nggak punya kok semuanya kayak musuh gitu ya. Artinya kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah permasalahan. Justru kita merasakan happy kan. Kita happy ya kan. Dengan kita banyak harta tadi, banyak aset dan kekayaan, justru bisa membantu orang ya kan. Bantu orang ya. Kita bila perlu perusahaannya aja kita kasih ya kan. Daripada pusing-pusing ya kan. Sudahlah perusahaannya kita kasih ke bapak sajalah gitu ya. Saya sudah pusing ini.
Ya tidak ya. Harusnya kita justru memikirnya harus optimis ya. Apapun yang kita terima dari usaha kita tadi, justru kita memikirnya mana yang berpeluang lebih besar pahalanya, mana yang lebih peluang besar dosanya gitu kan. Kalau memang lebih peluang pahalanya ya kita ambil. Kalau lebih peluang besar dosanya ya kita tinggalkan. Misalnya pabrik itu pabrik roti, sebelahnya pabrik miras kan. Sama-sama besar kan. Sama-sama 1.000 karyawannya kan. Kira-kira mana yang ini kan, oh ini kalau kita pecat ini kasihan nih keluarganya. Jadi harus tetap kita kerjakan di pabrik miras tadi. Ayo, ya kan? Kita bantu sesama. Itu namanya nabung dosa ya kan. Ya nggak usah yang seperti itu. Yang cari yang halal saja. Jadi yang kedua hikmahnya itu memprioritaskan kita agar berupaya untuk menjadikan usaha atau ikhtiar kita itu bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk cari duit, bukan cari kaya, bukan cari harta ya. Justru usaha dengan ikhtiar kita itu justru memprioritaskan cari pahala. Jadi bahkan dalam hadis itu sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah, ya kan? Mengapa ya? Karena memang tangan di atas itu lebih baik, ya kan? Dibandingkan tangan di atas ya. Kalau ada orang ngasih, udah saya ngasihnya dari bawah aja, saya nerima dari atas, ya itu tetap salah memahami hadis ya. Maksudnya tuh bukan berarti kalau kita ngasih itu di bawah aja lah, ya kan? Yang nerima di atas, ya kan? Biar dia yang nerima lebih baik, ya kan? Biar tidak malu gitu kan. Jadi kalau mau ngambil dari ini dari atas, ya kan? Maka ngasihnya pakai kantong saya ini pak, kan ngambilnya dari atas kan? Nggak mungkin ini seperti ini kan, ngambilnya dari atas. Yaitu bukan maksud hadis tersebut ya kan? Ini maksud hadis tersebut itu bahasanya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima ya. Ada yang salah tangkap ini. Tidak fokus. Jadi artinya dalam hadis lain bahkan dalam hadis qudsi kalau nggak salah ya, sesungguhnya nanti di akhirat itu orang yang pengemis ya, orang yang suka mengemis-ngemis di jalan atau di mana itu justru nanti Allah bangkitkan dalam keadaan tidak punya muka. Mukanya itu sampai menunjukkan ya kita itu tidak boleh berperilaku seperti itu, walaupun kita tidak boleh menghina orang seperti itu ya. Kalau di posisi kita saat ini kita melihat pengemis itu tidak boleh, nanti mukamu hilang di akhirat, berhentilah ngemis. Nah itu tidak boleh ya kita sampaikan ke situ. Justru kita yang posisinya hendak ngemis itu jangan sampai berbuat seperti itu maksudnya. Tapi justru yang orang mengemis itu justru kita beri ya, karena dalam hadis itu orang-orang yang berbuat baik itu termasuk yang memberikan kepada orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah itu posisi kita tuh ngambilnya di situ. Artinya secara kedudukan memang orang yang memiliki harta lebih atau kecukupan harta itu harusnya itu menjadi peluang pahala. Artinya kita tidak memprioritaskan cari harta yang banyak-banyaknya, atau ada yang punya cita-cita, saya mau jadi ini, jadi gubernur atau jadi pejabat ya. Jadi apa? Wali kota ya. Wali desa nggak ada ya, kepala desa ya. Wali murid ya. Wali murid ya tinggal sekolah aja jadi wali murid. Jadi maksudnya kalau ada cita-cita hanya sifatnya duniawi, itu cita-cita yang paling rendah ya. Artinya ya hanya sebatas ngapa kok kamu mau jadi itu? Yo nanti biar saya jadi orang kaya, mobilnya 4 ya kan. Kalau mobil nggak terbatas ya, mau 4 mau 5 nggak apa-apa ya. Motor, rumah ya. Kalau istri ya terbatas ya 4 ya, tidak boleh lebih. Jadi satu aja belum punya mikirnya mau 4. Jadi prioritasnya tuh bukan duniawi ya kan. Artinya prioritasnya itu bagaimana kita ikhtiar kita itu untuk menggapai suatu pahala yang begitu besar. Coba kita bayangkan cerita bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Bukan menaklukkan hati seorang gitu kan. Itu rendah banget itu kan. Sampai nangis ya kan.
di pojokan itu kan. Ngapa? Dia nih nolak aku kan. Nah, seorang pemuda muslim kayak gitu kan. Hanya naklukkan seorang wanita nggak mampu sudah nangis gitu kan. Aduh, cemen sekali gitu ya. Maka harus perbanyak menaklukkan perempuan itu ya kan, bukan ya. Satu nggak cukup, harus taklukkan semua itu kan, nggak boleh. Jadi kalau menaklukkan wanita itu ya ke walinya, kalau memang sudah siap ya kan. Jangan menaklukkan lewat WA ya. Nah, jadi kalau di dalam Islam justru kita itu prioritasnya itu justru kepada sesuatu yang memberikan peluang pahala besar. Coba bayangkan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel itu yang pahalanya itu mengalir bahkan sampai sekarang ya. Kan Masjid Hagia Sophia sekarang sudah dibuka ya. Yang tidak jadi, kalau dulu sempat dijadikan museum ya. Orang yang sholat di situ itu mendapatkan pahala orang yang sholatnya, termasuk yang menjadikan masjid itu yang dulunya gereja jadi masjid, orang yang sholat di situ dapat pahala dan yang membukanya itu dapat pahala. Bayangkan, yang sampai saat ini kaum muslimin yang menempati di situ, yang dulu disebut sebagai Istanbul, bahkan pernah menjadi peradaban Islam di situ, yaitu kekhilafan Utsmani yang pada saat itu bisa memimpin dunia. Bahkan Indonesia atau Nusantara ini tidak lepas dari kontribusi dakwah yang dilakukan kekhilafan Utsmani. Nah, itu kira-kira pahalanya tuh. Bahkan bisa jadi ya, kita Islam di sini itu banyak keluarga-keluarga atau nenek moyang dulu kita Islam di sini bisa jadi kontribusi dari taklukkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Artinya pahala kita sekarang ini jadi muslim, pahala kita sholat kita, zakat kita, pahala sedekah kita, itu semuanya dikumpulkan kepada Muhammad Al-Fatih yang sudah menaklukkan Konstantinopel. Kira-kira pahalanya bisa kita bayangkan nggak? Gitu. Bayangkan aja kita nggak mampu ya. Jadi yang kita mampu ya kita melaksanakan apa yang beliau contohkan gitu kan. Ya kalau kita bayangkan luar biasa. Baru Muhammad Al-Fatih, bagaimana dulu para sahabat ya. Para sahabat yang menyebarkan Islam ya, menyebarkan Islam, dakwah yang sampai sekarang itu kita semua Islam di sini itu tidak lepas dari kontribusi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya kaum muslimin itu justru memikirkannya usaha atau pekerjaannya itu untuk Islam dan kemenangan kaum muslimin dan untuk memperbanyak pahala ya kan. Artinya bukan aku nak jadi ini, cita-citaku pokoknya kalau punya istri nak belaga, nak cantik, menpacak wong Arab, hidungnya mancung ya kan. Biar memperbaiki keturunan aku ya kan. Karena merasa hidungnya udah mancung ya kan. Tiap hari dijepitin pakai jepitan itu ya, jepitan jemuran ya kan. Kok udah mancung-mancung hidung nih kan. Akhirnya jadi prioritasnya itu malah ke situ ya. Cari kerja yang harus semangat, ngapa biar dapat duit banyak ya kan. Semangat kerja. Atau sekolahnya itu bahkan ngapa sekolah tinggi-tinggi? Ngapa rajin sekolah? Biar biar sekolahku tuh jadi anak pinter, biar pas selesai dari sekolah dapat gawean bagus ya kan. Bisa masuk perguruan tinggi yang favorit. Wah, jadi akhirnya ngapa kok bisa kalau naik masuk perguruan favorit? Jadi kalau sudah keluar dari itu bisa cepet dapat gawe ya kan. Jadi mikirnya begawe ya kan. Tidak mikirnya bagaimana memperbaiki kualitas belajarnya itu semata-mata karena Allah ya. Supaya dengan belajar itu semakin mendalami wawasan termasuk mendalami Islam ya. Jadi mikirnya cuman hanya bisa cepat kerja. Apa S1? Ya kalau S1 tuh sudah biar cepat dapat kerja kan. Sekarang S1 sudah mulai nggak laku. Udah S2 ya. S2 sekarang susah cari kerja. Mana-mana orang sudah S3 semua ya kan. Aduh, ini harus S3 juga nih. S3 ya kan. S3 sudah banyak juga ya kan. Sudahlah buat perguruan sendiri aja. Kalau memang sudah susah ya kan. Kayaknya harus jadi dosen sendiri, mahasiswa sendiri ya kan. Kalau memang susah gitu kan. Jadi memang kuliah itu bukan untuk kerja ya. Salah. Jurusan apa? Biologi. Tujuannya apa? Nanti biar jadi guru biologi
Agak muridnya juga sama. Pas belajar, muridnya diajarin, nak nanti ngambil jurusan biologi ya, kamu kayaknya paham dengan biologi. Ya saya kuliah S1 di biologi. Nanti udah besar mau kerja apa? Mau jadi guru biologi gitu. Muter aja kayak siklusnya ya kan. Padahal biologi itu bukan ilmu teori saja tapi ilmu praktek gitu kan. Nanti belajar ilmu komputer gitu kan. Belajar ya. Untuk ngapa? Biar jadi guru komputer ya kan. Nanti ngajarin muridnya lagi. Muridnya nanti besar jadi apa? Guru komputer. Muter aja guru. Lah kebanyakan guru komputer ya kan. Artinya yang buat komputer bukan gurunya, orang luar ya kan. Harusnya guru komputer tuh bisa buat komputer gitu kan. Karena amalan praktis gitu kan. Harusnya seperti itu ya. Jangan sampai pakai komputer orang ya. Harus membuat komputer sendiri gitu kan. Bagaimana menciptakan komputer gitu kan. Itu namanya memang sarjana komputer gitu. Makanya berat ya sarjana komputer gitu kan. Jadi pas mereknya harus jangan merek-merek lain nih, merek nama sendiri kan. Apa NP gitu kan. Nama merek komputernya itu kan. Jadi begitu guru biologi itu harus mahir dalam perkara biologi ya kan. Guru kimia itu harus bisa ngeracik-ngeracik itu. Bukan ngeracik dapur ya. Kalau ngeracik dapur nggak perlu jadi guru kimia ya. Jadi sekarang ini mengapa prioritas sarjana itu terkadang hanya muter-muter di siklus seperti itu? Karena tidak menjadikan itu sebagai sebuah dorongan yang besar untuk mewujudkan itu sebagai kemaslahatan bagi umat. Cuman muter-muternya untuk duniawi. Bagaimana kalau kita lihat sejarah? Siapa sebenarnya ilmuwan kedokteran yang sebenarnya yang memecahkan serta menjadi ilmuwan terbesar yang kontribusi terhadap kedokteran yang sampai ini masih dipakai? Itu salah satunya Ibnu Sina. Artinya Ibnu Sina itu tidak jadi S1 sarjana kedokteran kan enggak. Beliau itu bukan S1 kedokteran, S2 kedokteran, tapi beliau itu seorang ilmuwan yang ilmuannya itu didasarkan dengan Islam dan untuk kemaslahatan umat, ya kan? Dia enggak mikir gajinya berapa, kalau S1 gajinya berapa sih, S2 berapa sih, S3 enggak perlu, gitu kan? Jadi yang diprioritaskan itu dengan ilmunya itu berapa maslahatnya untuk umat. Jadi belajar pun sebenarnya prioritasnya itu bukan cari kerja, bukan untuk cari ngelamar kerja, ya kan? Tapi dengan S1 itu membuka lapangan kerja. Dan yang terakhir bahwasanya di antara hikmah mengapa kita meyakini Al-Quran itu sebagai menyakin bahwasanya rizki itu minallah, dari Allah, supaya jadi mungkin itu di antara hikmah-hikmah mengapa kita harus meyakini rizki minallah, karena memang rizki itu dari Allah dan kita prioritaskan usaha kita itu memang dari usaha kita itu hanya hal yang bisa mendatangkan rezeki. Dan yang terakhir ya, karena datangnya yang terakhir ini jadi materi yang terakhir ya kan. Silakan yang depan boleh bergeser ya. Ya seperti biasa ya, yang datang terakhir ya langsung ngopi dulu ya. Jadi nanti bisa disaksikan di Facebook ya. Materi hikmahnya tadi sudah kita sampaikan, hikmah mengapa kita harus meyakini atau memahami rizki minallah. Bahasanya dengan kita meyakini rizki minallah itu menguatkan iman kita kepada Allah, dan kita tidak akan mencari atau berusaha sesuatu yang haram hanya sebatas untuk mendapatkan rizki, karena rizki sudah Allah atur. Yang kedua, supaya memprioritaskan usaha atau perbuatan kita dalam rangka mencari rezeki itu semata-mata memperbanyak amal pahala ya, bukan mencari harta atau kekayaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hikmah mengapa kita meyakini rizki minallah ya, rizki dari Allah, supaya ya kita berusaha itu kita mempunyai sebuah dasar yang kuat.
Maka kalau ingin menjadi pengusaha muslim ya, atau menjadi pengusaha muslim, itu ketika kita sudah meyakini ini, maka kita tidak akan menjadi takut ya ketika kita ingin menjadi pengusaha muslim yang sukses ya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Nabi yang sukses, kaya raya, bahkan dengan hartanya itu bisa menafkahkan, bahkan membantu dalam berbagai kegiatan-kegiatan jihad pada saat itu dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi dengan kita meyakini bahwasanya rizki itu minallah, maka itu juga menjadi dasar keyakinan kita ketika kita bekerja tadi, atau bahkan kita membuka usaha kita nggak perlu takut ya kan, nggak usah perlu takut rugi, nggak usah perlu takut bangkrut ya kan. Karena yang menjadi dekengan itu apa bahasanya? Jadi tameng apa? Dekengan apa? Tahu enggak dekengan ini bahasa Indonesia enggak? Hah? Dukungan atau orang jadi sandaran ya, dekengan ya. Ada sesuatu yang menjadi sandaran. Itu akan lebih menguatkan semangat kita. Ini saya pelajari dari bukan dari Google, dari pakar komputer, pakar ini ya, pengusaha muslim ya. Saya nggak sebutkan namanya ya, tapi saya sering menyaksikan beliau menyampaikan materi ini. Ternyata masalah jadi pengusaha saja itu ketika kita meyakini akidah kita tadi, secara akidah sudah meyakini secara kuat bahwasanya rezeki minallah, itu akan memberikan optimis kita bahkan dalam berusaha atau membuka sebuah usaha atau ingin menjadi pengusaha muslim ya. Bahasa Inggrisnya itu apa pengusaha tuh? Entrepreneur muslim ya, entrepreneur muslim. Artinya kalau kita menjadi entrepreneur muslim atau pengusaha muslim, ketika kita sudah mendapatkan dekengan tadi atau sandaran sesuatu yang kuat, ini akan memberikan kita optimisme ya. Contoh realnya nih, ini ada anak lurah ya. Ada anak lurah nih ketemu dengan anak presiden ya. Kira-kira anak lurahnya itu takut enggak ketemu anak presiden? Lagi main-main gitu kan. Ternyata ini kalah ya kan anak Pak Lurah tadi. Tapi anak Pak presidennya tadi nggak mau kalah ya kan, maunya menang terus ya kan. Akhirnya anak Pak Lurah tadi ngerasa wah ini anak presiden, ngeri aku kalau aku pacak menang lawan anak presiden nih. Bahaya gitu. Bapak aku pacak dipecat nih sebagai Pak Lurah nih. Akhirnya orang yang tadi padahal namanya main tuh kan kita mempunyai kesempatan menang dan kalah ya. Karena merasa dekengannya atau yang menjadi sandarannya itu lebih kuat, kadang mentalnya tuh sudah kalah duluan. Sudah down duluan. Mau main apa kira-kira ya? Main kelereng ya kan. Sudah nggak zaman ya kan. Main balapan motor lah ya. Jadi balapan motor ya. Apa itu deh? Jadi ada balapan motor, yang satunya anak Pak Lurah, satunya anak presidennya. Mau balapan motor ya? Hah? Bukan ya. Jadi dia mau main. Nanti kalau menang saya tembak ya. Oh ya sudah, kamu menang aja itu kan. Jadi sudah ditakut-takutin. Enggak ya. Jadi dia balapan motor itu sudah melihat mentalnya dulu. Wah ini anak presiden nih, kalau saya menang gimana ini? Saya ini takut nih, nanti kalau saya menang, bapak saya nanti dipecat jadi lurah nih. Akhirnya sudah kalah mental duluan. Akhirnya pas pertandingan dia kalah. Kalahnya tuh bukan karena kalah mainnya, tapi kalah mentalnya. Nah inilah mental seorang muslim itu ya, supaya menguatkan akidah tadi, keimanan tadi, sehingga kita itu tidak boleh memiliki mental yang rendah ya, atau mental kerupuk ya. Mental kerupuk itu sudah kena siram baru melempam ya. Pas belum kena air cak melawanian ya kan. Pas senggol dikit kletak bunyi kan. Wah caknya kerasnya ini kan. Pas kerendam dikit langsung lembek ya kan.
Nah, lanjut dak bunyi lagi, dipencet tuh bukan keletak-letak, nyut cah itu kan. Nah, lenyot kenyot ya kan. Nah, ini dem kerupuknya lah dak ini lagi nih, dak melawan lagi. Pas awal tadi pecahnya kerenian kerupuknya ya. Begitu makan keruk gitu kan. Se-RT terdengar galau ya kan. Begitu kena air langsung lembek dak tik suara. Nah, maka jangan sampai menjadi mental kerupuk ya. Jadi seorang muslim ya, ketika kita ingin menjadi pengusaha pun, ketika kita sudah meyakini ini kayaknya ini ya apa? Istilahnya itu sebuah training ya untuk menjadi pengusaha muslim nih. Insya Allah ya, jadi pengusaha muslim yang sukses ya kan. Nah, ini secara tidak langsung training ini. Walaupun yang ngomong belum terlalu ini ya kan. cuman ngasih pelajaran saja ya kan. Walaupun bukan pengusaha yang suksesnya nih. Tapi maksud saya itu, dengan kita mental seperti tadi, kita jangan sampai kalah dengan orang yang mentalnya itu cuman harta ya. Kalau orang di luar Islam, apa sih dekengan dia atau yang menjadi dukungan kuat dia itu, kenapa dia menjadi seorang pengusaha yang besar, mempunyai perusahaan yang besar? Itu hanya sebatas harta dan hanya sebatas orang ya kan. Tapi kita mempunyai dekengan serta landasan yang begitu kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menang mana? Kira-kira menang mana kalau kita sandingkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sandaran kita dengan orang yang mensandarkan dengan harta atau yang hanya di dunia ya kan. Itu tidak ada bandingannya sama sekali. Artinya tidak boleh kita itu jadi pesimis atau hanya bisa menangis ya kan? Atau hanya sebatas hanya berpangku tangan ya kan. Tapi artinya kita mempunyai dekingan yang begitu kuat, bahkan sandar yang begitu luar biasa, bahkan itulah sebagai landasan utama bagi kita untuk terus memperbaiki dari usaha kita. Karena ini temanya rezeki, maka berkaitan dengan usaha ya kan. Usaha kita. Maka ketika kita mau berusaha itu tidak boleh takut menyerah ya, atau takut gagal atau takut bangkrut dan seterusnya ya. Karena kita memiliki zat yang maha segala-galanya. Maka kalau kita mau buka usaha ya silakan buka usaha dengan semaksimal mungkin ya. Nah, untuk materi ini insya Allah pada kesempatan lainnya untuk lebih detailnya ya, kalau memang ingin menjadi pengusaha muslim. Artinya kita seorang muslim itu mempunyai peluang besar ya untuk menjadi muslim yang memang mempunyai pengaruh di percaturan perekonomian dunia ya. Bahkan bukan hanya di lokal, bahkan percaturan perekonomian dunia pun Islam itu Islam itu mampu untuk menjawab itu. Karena waktunya terbatas ya. Mungkin saya cukupkan batas di sini dulu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.